Halo guys, kembali lagi bersama Ari Ganteng, yang gantengnya tidak bisa diragukan lagi, bahkan gantengnya udah terkenal sampai planet lain seperti Pluto, Mars, bulan hingga matahari, dan juga alam barza hingga alam kubur. Sebelum ke videonya saya ingatkan jangan lupa subrek, karena kalau Anda subrek pasti Anda juga ikut ganteng seperti artis Korea yang udah ditempel mukanya plastik seperti makanan ketoprak. Sesampainya di lobi matanya langsung kebuka sangat lebar selebar daun kelor setelah melihat bocil alok bau kambing yang sok kaya yang membagikan hadiah. Bocil bajingan itu pun berlari ketakutan ketika diserbu perampok diamond gratisan sampai bocil yang mukanya kayak genderuwo sampai keluar darah hingga menggigil sampai kering seperti pohon yang sudah disambar petir wkkkk. Sesampainya di kapal air, ia pun terbang bersama kapal air tersebut seperti balonku ada 5 lupa-lupa warnanya. Itulah lagu-lagu bocil yang masih ingusan. Dan aku pun terjun menggunakan gerobak yang sudah butut, lengkap dengan peralatan seperti jalangkote, pisau dapur, untuk mensunat bocil tolol yang tukang ngendok brebebebebe bakaka. Sesampainya di CT, si tukang sunat tersebut turun di rumah yang gak ada pintu, burik lagi, itulah game Free Fire tapi game kebanggaan umat manusia dari zaman purba, hingga zaman beribu-ribu puluhan bahkan jutaan tahun yang akan datang. Dan si tukang sunat pun keliling mengelilingi Clock Tower dengan 7 keliling, sampai si tukang sate pusing 7 keliling dengan sekeliling-lilingnya. Dan akhirnya tukang sunat itu menemukan bocil alok yang ingin disunat, tapi tukang sate tersebut bingung karena bocil yang dia temui adalah bencong, wkkkk. Oh iya guys, gua mau infokan kalau HP gua cuman RAM-nya cuman 1 GB, tapi, skill gua tidak bisa diragukan lagi bermain Free Fire dan gua layak dipanggil tim EPOS dan pasti diperebutkan oleh tim-tim di dunia ini karena skill gua tidak bisa diragukan lagi, gua dipanggil tim-tim besar bukan untuk bertanding tapi untuk menyapu-menyapu di kantornya. Lanjut ke tukang sunat, setelah tukang sunat lompat dari gedung dari lantai 5 yang ketinggiannya 5 ditambah 5 ditambah 20 ditambah 130 ditambah 30 dan si tukang sunat pun bingung berapa ketinggian yang sebenarnya lantai tersebut. Tidak sadar, tukang sunat menembak kepalanya hingga kepalanya pecah sampai ke otaknya hancur lebur. Sekecil-kecilnya sampai lembur seperti debu-debu jalanan, tentunya seperti debu yang ada di jalanan kota jalanan desa sampai jalan menuju alam goib. Mulut Anda kotor. Don't fucking run away from me! Ketika tukang sate berjalan-jalan ke masa depan, tiba-tiba ada bocil alok menghampirinya dengan loncat-loncat kayak kodok ing sedang kepansan. Dan si tukang sate pun langsung menghampirinya dengan gagah berani. Dan seketika bocil alok pun pasrah dihantam tembakan gleder petir yang sangat dahsyat, hingga membuat bocil alok yang bau tai tersebut mati seketika dengan mengenaskan. 1000 tahun kemudian, anehnya si tukang sunat 1000 tahun keliling bermuda tidak makan tidak minum dan tidak berak dan tidak tidur tapi tukang sunat masih hidup. Ketika tukang sate mencari lonte-lonte, tiba-tiba salah satu anggota kakek Sugiono yang hobinya coli 10 kali satu hari hampi menabraknya. Dan murid kakek Sugiono itu ternyata memiliki ilmu sakti mandraguna yang takkan bisa dikalahkan oleh satu orang. Inilah yang dikatakan ilmu tingkat dewa. Dasar bocil lemah, anjing, babi ngepet, kambing, asu bocil kompik tolol. Kisah si tukang sunat pun telah berakhir di tangan bocil alok, asu, anak dajjal, jahanam, bocil cebong janco, gak ada otak, otaknya ditaruh di dengkul kali, selamat jalan tukang sate. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa, subrek, like, komen, and share ke teman-teman kalian, dan nantikan kisah-kisah kami yang tidak berguna ini, meskipun tidak berguna, semoga bisa menghibur kalian. Saya Arif Ari, orang terganteng sedunia gemburik, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.